Ya, bagaimana supaya hidup kita mendapat damai? Kita harus mengontrol pikiran kita. Pikiran ini adalah tempat sesungguhnya peperangan dari kehidupan seseorang. Iblis itu bekerja nomor satu di pikiran. Lalu dari pikiran dia turun ke jiwa, lalu turun ke hati manusia. Ketika kita sudah memproteksi dia dari pikiran kita, maka kita akan memenangkan seluruh hati dan jiwa kita, saudara. Karena itu bagaimana caranya kita memproteksi atau menjaga pikiran kita tetap benar, tetap kudus, tetap damai. Di sini dikatakan karena itu jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika setan menyerang pikiran kita dengan hal-hal yang buruk, setan menanamkan rasa iri hati, setan menanamkan pikiran yang buruk, prasangka, bahkan pikiran ketakutan, kekhawatiran, maka kita harus memerintahkan pikiran kita harus memerintahkan jiwa kita untuk memikirkan sesuatu yang baik. Firman Tuhan berkata, karena itu, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Yang pertama, jangan pikir yang salah, tapi pikir yang benar. Kalaupun iblis menaruh pikiran-pikiran yang negatif, terus memperkatakan, aku mau berpikir yang benar di hadapan Tuhan. Aku mau memikirkan segala yang benar. Aku tidak mau memikirkan yang salah. Mari kita berperang nomor satu di alam pikiran kita. Di sana dikatakan, dan semua yang mulia. Semua yang mulia itu berarti sesuatu yang kudus, yang baik, yang mulia. Jangan izinkan pikiran saudara memikirkan hal-hal yang berbau dosa, apalagi godaan-godaan untuk melakukan dosa itu datang nomor satu dari pikiran kita. Makanya saudara harus terus berjaga di alam pikiranmu. Kenapa? Karena pikiran itu adalah tempat peperangan kita yang sesungguhnya. Setan mengendalikan hidup kita yang pertama lewat pikiran. Karena itu firman Tuhan berkata kita harus pikir semua yang benar, semua yang mulia, saudara, bukan cuma itu, semua yang adil. Jangan memikirkan yang tidak adil, tapi yang adil. Kalau hal-hal buruk iblis datang membawakan kita kepada pikiran yang tidak adil, mari kita mulai buang semuanya itu. Lalu di sini dikatakan, pikirkan semua yang suci. Kalau ada yang suci berarti ada yang tidak suci. Jangan biarkan pikiran kita diisi dengan pornografi, pikiran kita diisi dengan kepahitan, kekecewaan. Ada seorang ibu, saudara, yang konseling kepada saya. Dia berkata, Bu, saya itu bertengkar dengan saudara saya, Bu. Saya tidak menyangka kalau saudara saya itu mengata-ngatai saya dengan perkataan yang begitu menyakitkan. Padahal saya itu sudah berbuat baik kepada saudara saya, Bu. Terus saya sakit hati, Bu, sama dia. Saya tanya kepada ibu itu, apa sampai sekarang dia masih terus SMS atau WA ke ibu? Enggak, Bu. Tapi setiap hari, Bu, saya lihat di WA-nya dia itu. Saya baca-baca ulang kata-katanya itu keterlaluan, Bu. Setiap hari saya baca dan saya baru menyadari keterlaluan banget adik saya itu. Saudara, saya berkata kepada dia, Bu, Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kenapa ibu merenungkan perkataan yang buruk dari saudaramu? Jangan renungkan perkataan yang buruk, tapi berusaha lupakan itu. Bahkan kalau iblis datang mengingatkan, adikmu itu kurang ajar banget, buktinya dia begini-begini, ibu yang harus bilang, dalam nama Tuhan Yesus, iblis, aku melepaskan berkat bagi adikku. Aku tidak mau berpikir yang negatif tentang dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang namanya benar. Bukan ibu renungkan tiap hari WA-nya dia, ibu baca ulang, lalu ibu terpuruk berkata, aduh, itu kebangetan adik saya ini, kebangetan, semakin pahit dan semakin pahit. Saya berkata, jangan berikan tempat bagi iblis dalam pikiran dan perasaanmu, saudara. Kenapa? Yesus berkata, damai yang dia berikan bagi kita jauh melampaui akal pikiran kita. Jadi seharusnya apapun yang sedang Anda pikirkan, mungkin pikiran yang berat tentang pergumulan, ketika kita yakin dan percaya ada Tuhan yang menyertai kita dengan damainya, itu cukup membuat kita percaya. Saya bilang sama ibu itu, ibu hapus sekarang juga WA dari saudaramu, hapus dan buang
Semua kata-kata yang buruk yang dia pernah kirim, ibu delete aja. Jangan menampung tempat sampah. Ya, sampah itu kalau ibu nggak buang jadi busuk, saudara, dan bisa menyebabkan penyakit. Coba saudara taruh sampah, apalagi sampah dari ikan atau sampah apa yang sampah yang benar-benar sampah. Kalau saudara nggak buang di tempat sampah, ya dia berbau busuk. Bukan cuma itu, nanti datang ulat, lalu itu akan membawa penyakit. Demikian juga dengan kepahitan, dengan hal-hal yang buruk, pikirannya negatif, itu dapat membawa penyakit dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita mempraktikkan firman Tuhan yang dikatakan, pikirkan semua yang suci, yang manis, bukan yang pahit. Pikirkan semua yang manis. Tuhan tak bilang pikirkan semua yang pahit. Pikirkan perkataan adikmu yang pahit, nggak ada. Lalu semua yang sedap didengar, bukan yang tidak sedap didengar, tapi kita mari pikirkan semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Mari kita mulai berpikir positif. Semua yang negatif kita berusaha buang dari pikiran kita, supaya Tuhan menggantikannya dengan firman Tuhan yang akan membawa kita pada kemenangan dan kelepasan, saudara.